Chapter 516 Pergi ke Yaochi. Terakhir kali, aku menekanmu sekali dan membiarkanmu pergi pada akhirnya. Kamu benar-benar tidak memiliki ingatan yang baik. Apakah kamu pikir hanya karena kamu memiliki kakek tertinggi dan keluarga yang kuat, kamu tidak perlu takut? Ye Fan tersenyum di wajahnya. Di atas altar pengorbanan berwarna merah darah, wajah Jiang Yichen pucat pasi. Kali ini, dia benar-benar ketakutan. Jatuh ke tangan iblis ini, dia sedang mempertimbangkan apakah akan bunuh diri terlebih dahulu. Apa yang kamu inginkan? Suaranya bergetar. Dia pernah berpikir bahwa orang-orang ini ingin mengorbankannya hidup-hidup. Jika tidak, kenapa dia harus diikat di altar pengorbanan seperti itu? Keponakan Gu, lihat dirimu. Kau bahkan tidak bisa berbicara dengan benar. Tidak apa-apa. Aku di sini. Tidak ada yang akan membunuhmu. Jiang Huairen tersenyum cerah. Paman Gu, aku salah. Tolong biarkan aku pergi. Jiang Yichen takut. Dia mengertakkan gigi dan menundukkan kepalanya. Apa? Aku tidak mendengarmu dengan jelas. Jiang Huairen mengorek telinganya dan bertanya dengan keras. Paman Gu, tolong lepaskan aku. Jiang Yichen meninggikan suaranya. Wajahnya sedikit memerah. Mereka memiliki usia yang sama. Dia sangat lelah dipanggil seperti ini. Keponakan Gu, kamu sangat patuh. Kamu tidak ingin membunuhku kali ini, dan kamu tidak memanggilku bajingan. Jiang Huairen bertanya sambil tersenyum. Kita semua adalah saudara Jiang Huairen. Keponakan Gu, apakah kamu ingin memanggil kami dengan sebutan yang baik juga? Liu Kou bertanya. Mata Jiang Yichen berkilat dengan ganas, tapi dia dengan cepat menyembunyikannya. Dia berkata, teman-teman, apa yang kalian inginkan? Katakan saja. Keponakan Gu, jangan terlalu banyak berpikir. Kami hanya ingin menyusulmu, kata Li Heishui sambil tersenyum. Jiang Yichen kesal. Dia berkata, selama Anda membiarkan saya pergi, kakek saya akan memberi Anda energi yang cukup. Kamu bahkan bisa memiliki senjata tingkat dewa. Klan Jiangmu memiliki beberapa orang suci di zaman kuno. Sayang sekali mengubur mereka di pemakamanmu, kata Kaisar Hitam. Aku tidak ingin mayat Kaisar Hengyu, tapi tidak masalah jika memberikan mayat orang suci, kan? Ekspresi Jiang Yichen menegang. Seekor anjing memiliki permintaan seperti itu. Bukankah kondisi iblis-iblis itu lebih keras? Tentu saja, dia tidak mengerti. Anjing ini adalah yang paling rakus. Jiang Huairen melirik anjing hitam besar itu. Orang suci kuno dari suku Jiang jelas merupakan leluhurnya, jadi dia secara alami tidak akan membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Ye Fan berpikir sejenak sebelum dia melangkah maju dan bertanya, siapa tubuh ilahi dari klan Jiangmu? Mungkinkah itu Jiang Yifei? Saya selalu merasa bahwa kekuatannya tak terduga, kata Liu Kou. Saya tidak tahu siapa dia, jawab Jiang Yichen. Dia masih sangat keras kepala bahkan sampai sekarang. Tampar dia sampai dia patuh. Jika terjadi sesuatu, saya akan bertanggung jawab sebagai pamannya, kata Jiang Huairen. Kamu, jangan. Jiang Yichen menangis. Pa, Li Heishui dan Liu Kou bukanlah orang yang berhati lembut. Mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan pada keturunan klan Jiang yang pernah mencoba membunuh mereka. Mereka menamparnya dengan keras. Mata Jiang Yichen sangat menyeramkan, dan hatinya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Namun, dia hanya bisa menahannya saat ini dan tidak berani menantang mereka. Dia berkata, dia sangat misterius. Aku hanya tahu bahwa dia berasal dari garis keturunan ketua klan. Omong kosong. Jiang Huairen menamparnya dengan keras dan berkata, darah Raja Ilahi diturunkan dalam garis keturunan kita. Mengapa itu pergi ke garis keturunan pemimpin klan? Anda ingin menggertak saya bahkan dengan ini. Aku tidak berbohong. Itu benar. Ada rumor di klan bahwa tubuh ilahi diadopsi oleh pemimpin klan dari luar. Dia bukan dari klan Jiang, teriak Jiang Yichen. Dia tidak ingin ditampar lagi. Apa? Dia benar-benar mengadopsi tubuh ilahi. Beberapa dari mereka terkejut dan merenung untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, tidak peduli bagaimana Jiang Yichen memohon atau mengutuk, itu tidak ada gunanya. Beberapa dari mereka memutuskan untuk menekannya. Jika kita menekannya selama 1000 tahun, tidak akan ada tulang yang tersisa. Mari kita tekan dia selama 500 tahun, kata Kaisar Hitam. Sepasang cakarnya yang besar mencakar secara acak dan menyapu semua jenis harta karun. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Jiang Yichen bahkan memiliki keinginan untuk mati. Dia tidak pernah menyangka bahwa mereka akan benar-benar menekannya ke dalam lubang jamban. Sial, apa yang kamu teriakkan? Pamanmu sudah pensiun selangkah lebih dulu darimu. Sekarang giliranmu. Li Heishui menendangnya.
Plop, Jiang Yichen jatuh ke dalam lubang kakus. Seluruh tubuhnya dipenuhi kotoran dan dia langsung berteriak dengan sedih. Dia tidak mengalami luka apapun, tapi jantungnya robek dan paru-parunya robek. Pembuluh darah di dahinya melonjak-lonjak. Kamu benar-benar bunga di rumah kaca. Saat itu, leluhurmu Kaisar Agung Hangyu berani pergi ke tanah terlarang awal mutlak untuk menempa tungku suci dan melenyapkan eksistensi tertinggi yang sebanding dengan Kaisar Agung. Masuk dan coba. Jiang Yichen hampir menjadi gila. Dia hampir memuntahkan perutnya saat dia mengutuk dengan keras. Jangan bicara omong kosong dengannya. Cepat dan tekan dia, kata Liu Kou. Ye Fan memotong tablet batu dan melemparkannya ke dalam lubang kakus. Dia berkata, berkultivasi dengan baik di sini. Jika kamu bisa keluar hidup-hidup setelah 500 tahun, kamu akan mencapai pencerahan. Aku tidak akan melepaskanmu bahkan jika aku menjadi hantu. Jiang Yichen berteriak. Namun, dia dihancurkan oleh tablet batu dan disegel di dasar lubang jamban. Anak nakal ini tidak akan mati karena marah, kan? Bisakah dia bertahan hidup 500 tahun? Tidak ada energi roh di sini. Mengapa berpikir terlalu jauh ke depan? Manusia burung ini harus ditekan di dalam lubang jamban. Mengapa kita tidak membuat peta harta karun, membaginya menjadi beberapa bagian, dan membuangnya? Mungkin seseorang akan menemukan tempat ini setelah 80-100 tahun. Terlalu jahat. Beberapa dari mereka berdiskusi saat mereka pergi. Sangat disayangkan bahwa Jiang Yichen memulai periode kultivasi yang panjang. Tidak ada yang tahu kapan dia akan melihat cahaya matahari lagi. Sepanjang jalan, Ye Fan ingin mengeruhkan air. Di sebuah kota kuno yang bobrok, dia menemukan jejak kuno dunia manusia. Dia meninggalkan sumber ilahi dan meminta mereka untuk membunuhnya. Setengah bulan kemudian, sebuah berita menyebar. Pewaris nomor 1 dari keluarga emas di dataran utara, Jin Xiao, telah dibunuh dan terluka parah. Tingkat kultivasi anak nakal ini menakutkan. Bahkan benih raja dari dunia manusia pun gagal. Li Heishui dan yang lainnya terkejut. Darah emas seorang raja kuno mengalir di tubuhnya. Bagaimana dia bisa menjadi biasa? Kekuatannya pasti menakutkan, kata anjing hitam besar itu. Ye Fan mengangguk. Dalam pertempuran berdarah malam itu, Jin Xiao telah berubah menjadi makhluk abadi di Istana Dao. Dia jelas tidak lebih lemah dari para putra suci. Bisa dibayangkan betapa kuatnya tubuh aslinya. Pada saat ini, mereka berada di sebuah oasis dengan keliling 8.000 mil. Tempat itu penuh dengan vitalitas. Ada pegunungan primitif di mana-mana, seperti naga dan ular yang berdiri berdampingan. Itu sangat damai. Dikatakan bahwa bajingan tua itu tinggal di oasis ini. Tidak ada yang berani datang ke sini dan membuat masalah, kata Wu Zongtian. Kakak, apa itu pertapa? Nan kecil bertanya. Kita akan menjadi pertapa. Ye Fan tersenyum dan menepuk kepalanya. Dia telah menyiapkan formasi pembunuhan terakhir. Darah mengalir seperti sungai dalam satu malam, dan begitu banyak elit yang terbunuh. Tidak mungkin baginya untuk bergerak lagi. Berapa tahun kita harus hidup dalam pengasingan? Li Heishui bertanya padanya. Mungkin tingkat dewa-dewa. Ye Fan tersenyum. Tingkat dewa yang Maha Esa. Yang lain menghirup udara dingin. Jika itu masalahnya, semua Divine Lord tidak akan berani bergerak melawannya. Bahkan jika mereka tahu kalau dia memiliki kuali Myriad Ki, mereka pasti akan menjaga jarak. Seorang Divine Lord tingkat Divine Lord pasti akan mampu mengalahkan semua Divine Lord. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Pada tingkat kultivasi itu, mungkin tidak akan ada banyak orang yang berani keluar dan menekannya. Nan kecil adalah seorang pertapa. Anjing, kamu juga harus menjadi pertapa. Jangan menggigit orang lagi. Nan kecil sedikit takut pada anjing hitam besar itu. Saat ini, mereka telah sampai di sebuah pegunungan yang indah. Puncaknya berwarna hijau dan lembahnya berwarna hijau. Mata air roh bergemericik, dan pepohonan kuno menjulang tinggi ke langit. Tempat itu sangat cocok untuk hidup dalam pengasingan. Apakah kamu tidak akan berpartisipasi dalam pertemuan akbar kolam giok? Orang-orang yang harus pergi hampir semuanya ada di sini. Ini akan segera dimulai. Itu benar. Akan sangat disayangkan jika saya tidak pergi. Liu Kou dan yang lainnya berkata. Jika aku pergi, kemungkinan besar akan ada Divine Lord yang diam-diam akan bergerak melawanku. Saya telah membunuh begitu banyak orang, dan mereka semua adalah elit dari sekte tertinggi. Ada 5 elit besar setengah langkah, dan 2 putra suci. Ye Fan berkata sambil tersenyum, memperlihatkan seteguk gigi seputih salju. Yang lain semua tertawa. Jika Ye Fan akan berpartisipasi dalam pertemuan akbar kolam giok, itu pasti akan menyebabkan pertempuran besar.
Dia bahkan mungkin membunuh satu atau dua putra suci. Sayang sekali aku tidak akan bisa memakan persik surgawi Ibu Suri. Kata anjing hitam besar itu dengan penuh penyesalan. Ye Fan akan hidup dalam pengasingan di sini. Li Heishui dan yang lainnya bersiap untuk pergi. Mereka akan mengikuti senior mereka ke pertemuan akbar kolam giok. Semua elit dunia akan hadir di sana, dan mereka ingin pergi dan memperluas wawasan mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa saintes Danau Giok akan benar-benar datang ke tempat ini dan secara pribadi mengundang Ye Fan untuk keluar dari pengasingan. Jangan khawatir. Setelah memasuki kolam giok, tidak akan ada yang berani menyakitimu. Kolam giok pasti akan melindungimu. Suara saintes Danau Giok sama menyenangkannya dengan suara alam. Selain Ye Fan, tidak ada yang bisa melihat penampilan aslinya. Dia diselimuti oleh kabut-kabur, dan dia tampak seperti dunia lain dan anggun seperti seorang gadis surgawi. Bolehkah saya makan persik surgawi? Tanya anjing hitam besar itu sambil menjulurkan lidahnya yang besar. Buah-buahan di taman persik surgawi telah matang. Mereka yang berpartisipasi dalam pertemuan akbar akan dapat menikmatinya. Saintes Danau Giok tersenyum. Aku tidak berbicara tentang buah persik roh itu. Saya berbicara tentang pohon persik surgawi kuno yang asli. Sudah waktunya untuk berbuah. Mata anjing hitam besar itu membara dengan hasrat. Saintes Danau Giok tercengang, tapi dia tidak mengungkapkannya. Dia memandang Ye Fan, dan berkata, Saudara Ye, apapun yang terjadi, Anda harus melakukan perjalanan ke kolam giok. Dia telah mengundangnya dengan tulus. Klan kuno teknik asal dan keturunan Raja Sumber yang tertutup semuanya telah diundang ke kolam giok. Raja batu yang ditinggalkan oleh Ibu Suri dari barat dan batu aneh yang ditinggalkan oleh Guru Tao Yuan tidak bisa lagi disegel. Mereka membutuhkan teknik asal-usul terbaik untuk menyegelnya. Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Maafkan saya, Saudara Ye. Saya takut Anda tidak akan datang, jadi saya meninggalkan tanda di undangan sehingga saya bisa menemukan Anda, kata saintes Danau Giok dengan nada meminta maaf. Ye kecil, ayo pergi. Tidak ada masalah lagi kali ini. Mari kita pergi ke pertemuan akbar kolam giok bersama-sama, kata Li Heishui. Pada akhirnya, Ye Fan melangkah ke jalan menuju kolam giok. Dia pergi bersama mereka, dan saintes Danau Giok secara pribadi menemaninya. Tanah suci kolam giok diselimuti kabut, dan pemandangannya sangat indah. Rasanya seperti tanah surgawi. Para ahli dari seluruh dunia telah tiba sejak lama. Ini adalah pertemuan akbar yang sesuai dengan namanya. Selain itu, ada juga talenta muda seperti Wang Chongqiao, Ye Huiling, Raja Gemini, dan Raja Yuhua. Itu adalah pertemuan para pahlawan. Orang suci ada di sini. Kemunculan Ye Fan menyebabkan keributan. Dia membunuh begitu banyak ahli dan dua putra Sage Agung dalam satu malam. Aku tidak percaya dia masih berani menghadiri pertemuan akbar kolam giok. Banyak orang tercengang. Baru-baru ini, Ye Fan telah menimbulkan banyak masalah. Dia jelas menjadi fokus perhatian semua orang. Kemunculannya secara alami menyebabkan badai. Saintes Danau Giok pergi untuk menyambutnya secara pribadi untuk mengundangnya ke sini. Dia benar-benar sombong, kata seorang pemuda dari klan kuno teknik asal. Pertemuan akbar kolam giok tidak akan damai kali ini. Ye kecil, kamu harus berhati-hati, Li Heishui mengingatkannya. Pada hari mereka tiba, terdengar suara gemuruh angin dan guntur di tanah dewa kolam giok. Beberapa pembudidaya yang tak tertandingi sedang mengejar seberkas cahaya keemasan. Kera pertempuran suci. Ye Fan bingung. Monyet itu pergi ke taman persik untuk mencuri buah persik. Teriak seseorang. Benar-benar tidak damai kali ini. Apakah ada sesuatu yang istimewa di Raja Batu? Bahkan kera pertempuran suci ada di sini, gumam Ye Fan dalam hati. Pertemuan akbar kolam giok benar-benar megah. Itu belum dimulai, tetapi banyak orang aneh telah datang ke tanah suci ini. Para ahli dari seluruh dunia telah berkumpul. Santo Al-Qaid, fisik Raja Ilahi, Jin Cixiao, Raja Gemini, Raja Yuhua, saintes Rumah Ungu, saintes Danau Giok, dan Ye Fan telah menjadi fokus diskusi orang-orang. Tanpa diragukan lagi, orang-orang ini adalah kultivator muda yang paling kuat. Ketika mereka berkumpul bersama, kemungkinan besar akan ada percikan api yang menyilaukan. Selain itu, kompetisi teknik asal pasti akan menjadi sorotan. Klan kuno teknik asal yang paling kuno semuanya ada di sini. Semua orang menantikannya. Chapter 517 membuat monyet. Danau Jade sangat indah dan megah. Gunung-gunung suci itu megah, dan puncaknya sangat halus. Seolah-olah seseorang telah berjalan ke alam surgawi, membuat seseorang merasa tersesat dan mabuk.
Tumbuhan roh tumbuh di sepanjang tebing, dan binatang-binatang bertuah mengintai di pegunungan. Ada ki surgawi dan pemandangan yang menakjubkan. Sungguh luar biasa. Ini adalah tanah suci yang terkenal di wilayah Tandus Timur, jadi secara alami ada banyak ki naga yang berkeliaran. Ki ungu itu mewah, dan tidak kurang dari 10.000 helai. Kabut surgawi menggantung di udara, membentuk naga besar. Kediaman Yevan sangat elegan dan tenang. Itu terletak di hutan bambu ungu, dan ada danau yang jernih di luar rumah. Rasanya damai dan tenang. Bambu ungu itu seperti batu giok, dan ada tumbuhan roh yang tumbuh di hutan. Mereka tidak terlalu lebat, dan beberapa bisa terlihat sesekali. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka berusia beberapa ratus tahun, dan bahkan ada tanaman herbal kuno yang berusia lebih dari 1000 tahun. Anjing hitam besar mulai berkeliaran begitu dia tiba. Dia melihat sekeliling, mengatakan bahwa dia membawa nan-nan kecil untuk menikmati pemandangan, tetapi hanya surga yang tahu apa yang ingin dia lakukan. Anjing terkutuk ini jelas-jelas tidak ada gunanya. Kemungkinan besar ia akan pergi ke kebun persik, kata Li Heishui. Setelah anjing hitam besar itu memasuki danau giok, dia tidak berhenti berbicara. Dia terus bertele-tele, menanyakan di mana letak kebun persik itu. Ketika tidak ada seorang pun di sekitar, dia hampir mulai meneteskan air liur. Taman persik di Danau Giok terkenal di seluruh dunia. Itu adalah akar roh yang terkenal di wilayah Tandus Timur. Satu gigitan buah persik bisa memperpanjang umur manusia, dan juga sangat bermanfaat bagi para pembudidaya. Ini bukan obat dewa abadi, jadi mengapa begitu menarik? Jiang Huairen ragu. Apa kau tidak mendengar gumaman anjing terkutuk itu? Ia ingin menemukan pohon persik paling kuno, bukan persik roh di Taman Surgawi. Aku merasa itu setidaknya sebanding dengan ramuan roh tak tertandingi yang berusia lebih dari 10.000 tahun. Aku ingat sekarang. Kakek saya mengatakan bahwa ada pohon kuno di Danau Giok, dan itu adalah hal yang paling berharga setelah obat dewa abadi, kata Wu Zongtian. Apa? Dekat dengan obat dewa abadi? Akar roh macam apa itu? Liu Kou terkejut. Dikatakan bahwa itu dibawa keluar dari reruntuhan dewa. Dikabarkan bahwa ini adalah tempat yang ditinggalkan oleh para dewa. Bahkan ada catatan yang menyatakan bahwa tempat ini memiliki gerbang surgawi selatan yang tidak bisa dihancurkan dan menara kekaisaran surgawi yang megah. Tempat itu sangat luas dan tak terbatas, tanpa akhir. Itu adalah zona terlarang bagi kehidupan. Itu selalu menjadi tempat di mana seseorang hanya bisa masuk tapi tidak bisa keluar. Tidak ada yang bisa menjelajahi semua rahasianya. Setelah ratusan ribu tahun, dunia telah berubah, tetapi reruntuhan ilahi tidak berubah sama sekali. Di antara langit dan bumi, hanya ada beberapa tangkai obat dewa yang abadi, semuanya bisa memilih tempat tinggalnya sendiri. Mereka bisa terbang melintasi langit dan melarikan diri melalui bumi. Saat ini, mereka semua memasuki area terlarang untuk hidup. Dikabarkan bahwa pohon persik abadi berakar di reruntuhan dewa. Tingginya hanya 1 meter dan hanya bisa menghasilkan 2 atau 3 buah persik keabadian dalam 10.000 tahun. Lebih dari 100.000 tahun yang lalu, seorang sage dari kolam giok memasuki reruntuhan dewa. Dia nyaris lolos dari kematian dan akhirnya keluar. Dia tidak membawa kembali pohon persik abadi, tapi dia membawa kembali persik keabadian. Bagaimana Danau Giok mendapatkan namanya? Semua orang di dunia tahu bahwa mereka memiliki mata air yang terkenal di seluruh dunia. Semua orang dari Tanah Suci akan datang ke sini untuk meminta air saat memurnikan obat. Itu bisa dianggap sebagai mata air suci. Khususnya selama zaman purba, mata air ini adalah yang paling ajaib. Air yang mengalir keluar sebanding dengan mata air kehidupan surgawi, dan memiliki efek menghidupkan kembali orang mati. Setelah sage kembali, dia mengubur benih persik keabadian dan menyiraminya dengan mata air Danau Giok setiap hari. Pada akhirnya, itu benar-benar bertunas. Tidak pernah ada obat dewa abadi yang bisa melahirkan yang kedua. Mereka semua unik. Danau Giok menciptakan keajaiban dengan menggunakan mata air Danau Giok. Namun, sulit untuk hidup berdampingan dengan harta abadi. Selain buah pertama yang dihasilkannya, yang sebanding dengan setengah buah persik keabadian ilahi, semua buah yang dihasilkannya di masa depan tidak dapat dibandingkan. Itu bisa disebut sebagai obat spiritual nomor 1 di dunia, tetapi tidak bisa disebut sebagai obat ilahi yang abadi. Ini karena persik keabadian hanya bisa memperpanjang umur seorang kultivator yang kuat selama lebih dari 1000 tahun. Lebih dari 1000 tahun, itu bisa dianggap sebagai obat dewa. Jiang Huairen berseru. Wu Zongtian menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, itu sebelum zaman primordial. Itu pasti tidak bisa dilakukan sekarang. Kenapa?
Liu Kou bertanya. Namun, spiritualitas mata air menurun 80 hingga 90 ribu tahun yang lalu. Itu tidak lagi seefektif sebelumnya. Menyiramnya tidak lagi memiliki efek yang sama. Puluhan ribu tahun yang lalu, Danau Giok meninggalkan tanah lamanya karena suatu alasan yang tidak diketahui dan pindah ke tempat ini. Meskipun mereka memindahkan akar dari Danau Surgawi dengan metode yang menantang surga, namun tetap saja rusak parah. Kakek Wu Zongtian, Wu Dao, memiliki pengetahuan yang luas dan mengetahui banyak rahasia. Dia berspekulasi bahwa mata air dewa tidak sebagus sebelumnya. Buah dari pohon persik kuno yang ditanam di sampingnya hanya dapat memperpanjang hidup seseorang paling lama 500 tahun. Ye Fan memikirkan tanah tua di Danau Giok. Untuk mendapatkan kitab suci Kaisar Barat, dia pernah pergi ke sana bersama Kaisar Hitam dan melihat danau surgawi yang ditinggalkan. Ada banyak mayat di dasar danau. Dia masih tidak tahu apa yang telah terjadi. Bagaimana anjing terkutuk ini tahu segalanya? Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Itu pasti setelah obat roh nomor 1 di dunia. Yang lainnya tidak bisa berkata-kata. Mereka berdoa dalam hati agar hal itu tidak menimbulkan masalah. Jika tidak, kemungkinan besar akan ada masalah serius. 1 jam kemudian, anjing hitam besar itu kembali dengan nan-nan kecil di punggungnya. Anjing itu lesu dan lesu. Melihatnya seperti ini, yang lain menghela nafas lega. Kemana kamu pergi? Ye Fan bertanya. Aku pergi jalan-jalan dan melihat wanita-wanita cantik keluar dari pemandian mereka, jawab anjing hitam besar itu dengan kesal. Anjing terkutuk, kamu tidak benar-benar pergi untuk mengintip para bidadari yang keluar dari pemandian mereka, kan? Ayo kita pergi bersama. Mata Liu Kou berbinar. Sial, apa menurutmu aku sesat sepertimu? Anjing hitam besar itu menjadi semakin tertekan. Anjingku pergi untuk mencuri buah persik, tapi ketahuan dan diusir, kata nan-nan kecil dengan suara yang tajam. Aku tahu kamu tidak akan berbuat jahat. Jangan pergi dan membuat masalah. Yang lain semua memarahinya. Sialan, monyet terkutuk itu. Jika dia tidak bertindak lebih dulu dan memperingatkan kita, orang-orang di Danau Giok pasti tidak akan bisa menghentikanku. Anjing hitam besar itu sangat marah. Logika bandit macam apa itu? Mencuri buah persik surgawi itu masuk akal, tapi kenapa kerasuci petarung terlibat? Pohon persik abadi berada di tangan Raja Primordial yang melawan kerasuci di zaman primordial. Monyet terkutuk itu masih belum berubah, dan sekarang dia memikirkannya lagi, umpat anjing hitam besar itu. Ye Fan dan yang lainnya telah tiba di Danau Giok selama beberapa hari, tapi acara belum dimulai. Sepertinya masih ada beberapa tokoh penting yang belum tiba. Terlepas dari beberapa tempat khusus, mereka sangat bebas, dan pergerakan mereka tidak dibatasi. Mereka bisa melihat-lihat tanah kuno ini. Kakak, ada monyet di sana. Nan-nan kecil menarik sudut kemeja Ye Fan. Di mana ada monyet? Aku paling benci monyet. Dulu, dan sekarang juga masih. Teriak anjing hitam besar itu. Mata Ye Fan berkilat, dan dia melihat seorang pemuda berkulit emas berdiri di dekatnya. Dia sangat kokoh, dan dia tampak dipenuhi dengan kekuatan. Matanya cerah dan penuh ekspresi. Melawan kerasuci. Hati Ye Fan tersentak. Dia menggunakan mata ilahi untuk melihat wujud aslinya. Tubuhnya ditutupi dengan bulu emas, dan memiliki mata api dan emas. Itu benar-benar telah mengubah penampilannya dan menyelinap masuk. Ini adalah orang yang kejam. Sebagai anggota klan Raja Primordial, meskipun belum matang, itu sudah cukup kuat untuk menekan para elit besar. Apa yang dilakukannya di sini? Ye Fan terkejut saat mengetahui bahwa Tetua Agung Danau Giok dengan sopan mengusir monyet itu. Jelas bahwa dia juga merasakan sesuatu, tetapi dia tidak mengepung dan membunuhnya. Kamu mengenaliku. Kamu mengenaliku. Monyet itu bertanya. Pada saat ini, dia telah mengambil bentuk manusia, dan suaranya sangat mudah. Dia tidak berbicara bahasa kuno, tapi dia sudah bisa berbicara bahasa manusia. Ye Fan mengangguk, dan menatapnya dalam diam. Kerasuci petarung adalah sesuatu yang telah dia potong dari batu langka, dan ada karma besar di antara mereka berdua. Apa kau tidak takut umat manusia akan mengepung dan membunuhmu? Dunia telah berubah, dan ras primordial akan segera bangkit kembali. Jika mereka mengepung dan membunuhku, pasti akan ada Raja Primordial yang akan menghancurkan tanah suci di masa depan. Mereka mengetahui hal ini. Monyet itu sangat tenang. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Pada saat ini, Jiang Huairen dan yang lainnya juga tahu bahwa ini adalah kerasuci petarung yang sebelumnya mendatangkan malapetaka di kota suci. Mereka semua sangat takjub. Saya ingin menggunakan pohon persik abadi dari Danau Giok untuk menyelamatkan seseorang.
Ye Fan terharu. Monyet ini sama sekali tidak biasa. Fisiknya istimewa, dan begitu dia mengedarkan seni surgawi, darah sucinya akan mendidih. Dia tidak tahu karma macam apa ini, tapi dia tidak ingin menjadi musuh. Dia berharap bisa berteman. Segera, mereka mulai bercakap-cakap, dan suasananya bisa dibilang harmonis. Ye Fan dengan bijaksana mengungkapkan bahwa dia tidak memiliki benih kilin, tetapi ada benda ilahi lain yang bisa menggantikannya. Saya telah berbicara dengan orang-orang di Danau Giok. Jika saya bisa memberi makan Raja Batu dengan darah Raja Primordial selama sebulan, mereka berjanji akan memberi saya persik keabadian, kata monyet itu. Liu Kou dan yang lainnya terdiam. Peri-peri di Danau Giok adalah negosiator yang sangat baik. Memberi makan Raja Batu dengan darah Raja Primordial selama sebulan benar-benar merupakan harga yang mengejutkan. Di zaman sekarang, di mana lagi orang bisa menemukan Raja Primordial yang begitu murni? Seluruh tubuh mereka penuh dengan harta karun, dan darah mereka adalah yang paling mahal. Aku butuh bantuanmu untuk menyuntikkan darah ke dalam Raja Batu, kata monyet itu. Tidak masalah, itu tidak terlalu sulit. Ye Fan mengangguk. Danau Giok benar-benar tahu bagaimana melakukan bisnis. Saya pikir mereka adalah sekelompok peri berbaju putih, tapi mereka semua adalah orang-orang yang memiliki darah, gumam Jiang Huairen. Jangan bicara omong kosong. Secara relatif, mereka berdiri menyendiri dari urusan duniawi dan melampaui semua sekte lainnya. Wu Zongtian menegurnya, tidak membiarkan dia berbicara omong kosong. Baiklah, ayo kita pergi dan melihat orang-orang di Danau Giok sekarang. Monyet itu mengangguk. Pewaris guru Tao Yuan dan kerasuci petarung berkumpul, dan Danau Giok sangat sopan kepada mereka. Beberapa tetua agung keluar untuk menyambut mereka, dan saintes Danau Giok juga menemani mereka. Batu ini sangat istimewa, dan sangat berbeda dari Raja Batu lainnya. Kami tidak ingin menyegelnya, tapi kami ingin batu ini melahirkan kehidupan, kata seorang tetua agung. Di masa lalu, seorang santo kuno di Danau Giok telah meninggalkan batu ini, dan batu ini telah diwariskan hingga hari ini. Saintes Danau Giok itu anggun, dan dia memimpin di depan. Dia sehalus peri, dan dia memancarkan pesona yang tak terbatas. Kecantikan seperti ini dapat membuat hati seseorang menjadi tenang dan damai. Beberapa tetua agung dari Danau Giok menemani mereka, dan mereka membawa mereka ke tempat penting di Danau Giok, Danau Surgawi. Dari sinilah nama mereka berasal. Seperti yang diharapkan, pohon persik surgawi kuno itu telah berbuah lagi. Gumam anjing hitam besar dengan penuh semangat. Ada sebuah pohon kuno di samping Danau Surgawi. Pohon itu sekuat naga bertanduk, dan tingginya puluhan meter. Akarnya menjulur ke langit, dan berakar di samping Danau Surgawi. Ada beberapa buah di dahannya, dan aromanya bisa membuat pori-pori seseorang menjadi rileks. Jelas bahwa ini adalah obat berharga yang tak tertandingi. Pohon persik surgawi abadi di reruntuhan dewa hanya setinggi 1 meter. Meskipun pohon ini sangat tinggi dan telah hidup selama ratusan ribu tahun, tetap saja tidak dapat dibandingkan dengan pohon persik surgawi abadi. Ada sebuah batu yang berkilau dan tembus pandang di bawah pohon persik surgawi kuno. Ada 9 lubang di batu itu, dan batu itu menyerap dan memancarkan esensi matahari dan bulan. Itu terlihat sangat mistis. Sial, ternyata ada batu seperti itu. Anjing hitam besar itu hanya bisa berseru kaget. Ada juga beberapa orang yang mengamati batu di bawah pohon persik surgawi kuno di samping Danau Surgawi. Ye Fan mengenali salah satu dari mereka. Itu adalah Ouyang Ye, yang sangat dekat untuk menjadi master sumber bumi. Bajingan tua inilah yang telah mengenalinya di kota suci, dan itulah mengapa dia dibunuh. Ouyang Ye juga melihat ke atas, dan ada kedipan di matanya. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan, tetapi sedikit senyum penuh arti muncul di wajahnya. Ye Fan membenci orang-orang dari klan teknik asal kuno, jadi dia tidak menghiraukan mereka. Kera suci pertempuran berpunuk dengan dingin, dan dia segera menyerang dengan tangan emas yang besar. Kau benar-benar menyimpan niat membunuh terhadap temanku. Apa kau mencari kematian? Chapter 518 Roh Suci yang Hamil. Setelah kera pertempuran suci berubah menjadi manusia, kulitnya berwarna keemasan yang samar. Tubuhnya sangat kokoh dan kuat, dan urat nadinya menonjol seperti urat naga. Itu memberikan perasaan yang kuat. Meskipun belum tumbuh dewasa, kekuatannya mengejutkan, dan tekniknya luar biasa. Bahkan jika semua Saint Lord ada di sini, mereka mungkin tidak akan bisa menghentikannya. Bas. Jari-jari emas monyet itu seperti pengki besar, menutupi radius 1 zang. Cahaya keemasan mengalir, dan bisa menutupi langit dengan satu tangan.
Ekspresi Ouyang Ye segera berubah. Dia telah mengembangkan mata surgawi, jadi dia secara alami dapat melihat bentuk asli monyet itu. Setelah mengetahui bahwa itu berasal dari keluarga kerajaan primordial, jantungnya berdegup kencang. Makhluk primordial selalu dikaitkan dengan gunung-gunung mayat dan lautan darah. Mereka dulunya adalah penguasa absolut di tanah ini, dan hanya karena kemunduran mereka, umat manusia bisa menjadi makmur. Hal ini terutama berlaku untuk makhluk seperti kera pertempuran suci. Sebagai bangsawan di puncak piramida, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti seberapa menakutkan kekuatan tempurnya. Namun, Ouyang Ye tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian. Dia dengan cepat mengedarkan seni ilahi asal untuk melawan. Ada banyak batu aneh di Danau Giok, serta urat bumi dan energi naga yang tak terhitung jumlahnya, yang bisa dia gunakan. Gemuruh. Energi naga di bawah tanah membumbung tinggi ke langit dan berubah menjadi puluhan naga besar. Mereka terhubung dari kedalaman urat nadi bumi ke langit, menyegel kera pertempuran suci bersama-sama. Ouyang Ye sangat dekat untuk menjadi master asal, dan dalam hal kekuatan, dia sebanding dengan yang maha kuasa setengah langkah. Pop, tangan monyet itu tidak berubah dan terus menekan ke depan. Jari-jari emas yang samar meruntuhkan kekosongan dan mematahkan energi naga, turun seperti gunung iblis. Boom! Tubuh Ouyang Ye bergetar hebat, dan dia memuntahkan seteguk besar darah. Kemudian, dia dicengkeram oleh tangan monyet itu, dan tulang-tulang di tubuhnya berderit seolah-olah akan patah. Dia hampir pingsan. Ah, apa yang kamu lakukan? Dia berteriak ketakutan, tapi dia tidak bisa meronta sama sekali. Tidak ada yang tahu seberapa kuat monyet itu. Dia adalah seorang Battle Saint di antara makhluk purba, dan tubuh fisiknya begitu menakutkan sehingga membuat orang gemetar. Jika dia berkultivasi sampai akhir, dia akan memandang rendah dunia dan tak terkalahkan. Di samping, semua orang dikejutkan oleh kekuatan monyet itu. Itu hampir meremas setengah langkah yang maha kuasa sampai mati. Konsep macam apa itu? Santo, mohon kasihanilah. Kaca. Monyet mengerahkan sedikit kekuatan dan banyak tulang rusuk Ouyang Ye patah. Tubuhnya hampir berubah bentuk. Kemudian, dia melemparkannya ke tanah seperti anjing mati dan mengabaikannya. Siapa kamu? Beraninya kau bertindak begitu sombong. Orang-orang dari klan teknik Genesis kuno tidak bisa menerima ini. Peri kolam giok, jika kalian semua tidak menekannya, kami akan meminta Raja Yuan untuk mengambil tindakan. Beberapa dari mereka berteriak, ekspresi mereka serius dan tegas. Tidak. Ouyang Ye berdiri. Di antara mereka, dia adalah satu-satunya yang telah mengembangkan Tianmu dan mengetahui identitas monyet itu. Dia tidak ingin menimbulkan masalah. Tolong tenang. Orang-orang di Danau Giok mencoba menengahi. Sebagai tuannya, mereka tentu saja tidak akan membiarkan monyet itu menyerang mereka. Dia memiliki keinginan yang kuat untuk membunuh teman saya. Saya sudah berbelas kasihan dengan tidak membunuhnya, gumam si kera, lalu mengabaikannya. Apa yang dikatakannya benar. Menurut temperamennya, dia sudah menamparkan mereka sampai mati. Namun, dia tidak bodoh dengan cara-cara dunia. Dia tidak ingin mempermalukan Danau Giok terlalu banyak. Ayo pergi. Ouyang Ye dipenuhi dengan amarah. Dia berbalik dan meninggalkan kolam surgawi. Dia tidak ingin berdiri dengan monyet itu lagi. Kamu masih memiliki keinginan untuk membunuh. Mata emas berapi-api kera pertempuran suci menyerangkan dua berkas cahaya ilahi dan menatap punggung Ouyang Ye. Orang suci kecil, jangan tidak sabar. Jangan menyerang lagi. Tetua tertinggi Danau Giok melangkah maju. Mereka benar-benar takut monyet itu akan memulai pembantaian. Kakak kera, jangan repot-repot dengan mereka. Ye Fan juga melangkah maju. Monyet itu telah menyerang untuknya, jadi dia secara alami harus mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus. Pohon persik keabadian kuno memiliki tinggi 49 meter. Selusin orang bahkan tidak bisa memeluknya. Kulit kayu tua di pohon itu seperti sisik naga yang sangat besar. Itu sangat kuat. Pohon itu telah tumbuh selama lebih dari 100.000 tahun. Meskipun pohon itu sangat lebat, namun tidak ada apa-apanya dibandingkan usianya. Pohon purba itu seperti naga bertanduk. Daun-daun di pohon itu seperti batu giok, tembus pandang dan menyilaukan. Hanya ada 3 buah persik keabadian di dahan-dahannya. Mereka tersembunyi di antara daun-daun giok hijau, dan aromanya sangat harum. Anjing hitam besar itu adalah yang paling tak tertahankan. Dia menelan dengan keras. Jika bukan karena fakta bahwa tetua tertinggi ada di sini, dia kemungkinan besar akan mencabut seluruh pohon kuno itu. Monyet berada di barisan berikutnya. Meskipun dia tidak menggaruk-garuk kepalanya, dia tidak bisa duduk diam lagi. Sepertinya dia ingin memanjat pohon itu.
Bahkan di era kuno, hanya ada 2 atau 3 kera pertempuran suci. Pohon persik abadi berada di tangan suku mereka. Di masa lalu, dia telah memakan persik keabadian yang asli. Wilayah utara yang penuh dengan vitalitas sebenarnya telah menjadi tanah tandus. Semuanya sudah tidak ada lagi. Monyet itu baru tenang setelah sekian lama. Dia menghela nafas dengan emosi, dan berkata, pohon persik abadi telah terbang ke reruntuhan dewa. Kabut berputar di sekitar kolam surgawi. Esensi spiritual mengalir keluar terus-menerus, menyehatkan seluruh tanah suci Danau Giok. Di bawah pohon kuno, batu aneh itu berkilau dan tembus cahaya. Batu itu bersinar dengan warna-warna cerah dan menelan esensi matahari dan bulan seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Apakah Danau Giok ingin memelihara roh suci? Mata anjing hitam besar itu sangat dalam. Ini adalah pertama kalinya dia mengungkapkan ekspresi seperti itu. Di dekat batu aneh itu, ada anggrek, rumput naga, dan ginseng roh. Semuanya berusia puluhan ribu tahun. Mereka bersinar dengan kecemerlangan, dan aroma obatnya sangat memikat. Batu seperti itu pasti memiliki asal-usul yang mengejutkan. Esensi spiritual menyembur keluar secara terus-menerus dari 9 lubangnya seolah-olah sedang bernapas. Batu ini telah dipelihara oleh esensi matahari dan bulan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Batu ini memang mengandung embrio suci. Danau Giok menyadari hal ini, sehingga mereka melakukan yang terbaik untuk memeliharanya agar dapat muncul ke dunia sesegera mungkin. Peri Danau Giok, saya pikir kalian sedang bermain-main dengan api. Jika roh suci lahir, Danau Giok akan berada dalam masalah besar kecuali Permaisuri Barat bangkit kembali. Kata anjing hitam besar itu dengan sungguh-sungguh. Ini adalah roh suci, kata tetua tertinggi Danau Giok. Mereka secara alami menyadari hal ini, tapi ada beberapa rahasia yang tidak bisa mereka ungkapkan. Roh suci apa? Anjing hitam besar itu mencibir, dan berkata, di masa lalu, tanah suci melakukan hal seperti ini, dan pada akhirnya, itu dimusnahkan. Jika bukan karena Kaisar Wuxi, yang membunuh roh suci, siapa yang tahu bencana seperti apa yang akan menimpa mereka? Hati Ye Fan tersentak. Tidak heran anjing hitam besar itu tampak terkejut saat melihat batu ini. Peristiwa besar seperti itu telah terjadi di masa lalu. Itu bahkan lebih misterius. Ia mengetahui kitab suci kuno umat manusia. Anjing hitam besar itu merenung. Itu bahkan lebih sulit baginya untuk mengerti, tapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Aku tidak peduli roh suci macam apa itu. Jika ia berani memprovokasi saya di masa depan, saya akan menghancurkannya berkeping-keping dengan tongkat saya. Monyet itu tidak bisa diatur, dan kata-katanya sangat lugas. Tetua tertinggi Danau Giok tidak bisa berkata-kata, tapi mereka tidak bisa membantahnya. Bagaimanapun, mereka membutuhkan esensi darah monyet ini untuk memberi makan Raja Batu ini. Ye Fan secara alami tidak akan mengatakan apa-apa. Danau Giok kuno telah menghasilkan seorang kaisar agung sebelumnya, jadi sangat berpengetahuan. Itu pasti memiliki pertimbangannya sendiri, jadi tidak ada alasan baginya untuk menghentikannya. Monyet itu menyayat pergelangan tangannya, dan darah merah terang mengalir keluar. Darah itu memancarkan cahaya ilahi yang menakjubkan, dan kekuatan hidupnya sangat kaya. Setiap tetes darah itu seperti tungku ilahi, dan api ilahi yang berkobar membumbung tinggi ke langit. Ye Fan bergerak, mengedarkan teknik ilahi asal surgawi, terus menggambar di atas batu yang menakjubkan, mengukir pola yang dalam dan tak terduga, terjalin menjadi diagram yang rumit. Robek. Setelah darah monyet menetes ke batu itu, dengan cepat meresap ke dalamnya, dan diserap oleh Raja Batu. Batu itu bergetar sedikit, dan kecepatannya menghirup dan menghembuskan esensi spiritual dari langit dan bumi menjadi lebih cepat. Janin suci benar-benar akan segera lahir. Kelopak mata anjing hitam besar itu bergerak-gerak, dan dia tersandung mundur beberapa langkah. Ada apa dengan seekor anjing? Jangan takut, Nan-Nan kecil menghibur dengan suara lembut. Kapan akan lahir? Ye Fan bertanya. Jika tidak ada kecelakaan, ia akan lahir dalam 5.000 tahun, jawab saintes Danau Giok dengan lembut dari samping. 5.000 tahun. Li Heishui, Jiang Huairen, dan yang lainnya saling bertukar pandang. Berita ini benar-benar mengejutkan. Roh suci akan segera lahir, dan itu adalah makhluk tertinggi. Akankah tanah suci mengizinkannya datang ke dunia? Jelas, tanah suci lainnya sudah mengetahui berita ini. Jika tidak, Danau Giok tidak akan mengirim mereka ke sini untuk membocorkan rahasianya. Li Heishui, Liu Kou, dan yang lainnya berdiskusi dengan Ye Fan melalui indera ilahi mereka.
Ini adalah waktu yang terlalu sensitif, dan mereka benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Anjing hitam besar itu menghela nafas, dan berkata, saya percaya. Era besar yang sebanding dengan era Wuxi akan segera tiba. Selain kebangkitan berbagai raja, bahkan roh suci yang dapat dibandingkan dengan Kaisar Agung akan lahir. Selain itu, suku kerajaan kuno akan kembali. Jika kita ingin berjalan dengan bangga di dunia di masa depan, itu tidak mungkin tanpa kehebatan pertempuran yang menantang surga. Monyet itu tidak pelit, dan sejumlah besar darah mengalir dari pergelangan tangannya. Cahaya ilahi bersinar dengan cemerlang, dan esensi spiritual mengalir kemana-mana. Hanya ketika orang-orang di Danau Giok berteriak memintanya untuk berhenti, barulah dia menghentikan pendarahannya. Saudara kera, kamu benar-benar jujur, gumam Jiang Huairen. Saya ingin menjalani transformasi total, dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk mencobanya. Darah yang terbuang ini tidak masalah. Monyet itu sangat lugas, dan orang-orang di Danau Giok tidak tahu harus berkata apa. Batu aneh itu bersinar dengan cemerlang, dan 9 lubangnya terbuka, menelan dan memuntahkan saripati matahari. Batu itu menyerap semua darah yang menetes ke bawah, dan kekuatan hidupnya menjadi jauh lebih kuat, dan terus bergetar. Bolehkah saya menyentuhnya? Nan-nan kecil mengedipkan matanya yang besar, dan suaranya lembut dan penuh harapan. Si kecil melihat bahwa batu aneh itu berkilau dan sangat indah, dan dia benar-benar ingin lebih dekat untuk melihatnya. Tidak apa-apa, sentuh saja. Sebuah pikiran terlintas di benak anjing hitam besar itu, dan dia setuju terlebih dahulu. Dia mengulurkan tangannya yang kecil, dan dengan lembut menyentuh batu aneh dengan 9 lubang dan 8 lubang. Seluruh batu aneh itu tiba-tiba bergetar, dan menjadi tidak bergerak seolah-olah telah diberi ketakutan. Ye Fan tercengang. Gadis kecil itu adalah bayi ilahi, jadi mungkinkah batu aneh itu bisa merasakan sesuatu? Ekspresi aneh muncul di wajah anjing hitam besar itu. Dia sangat bersemangat, dan dia berkata, sentuh lagi. Para bidadari surgawi di Danau Giok tidak bisa berkata-kata. Anjing ini terlalu keterlaluan, bukan? Mengapa dia menganggap dirinya sebagai tuannya? Sebenarnya, kami adalah keluarga. Kalian tidak tahu, tapi Danau Giok adalah yang paling mengesankan. Ini setara dengan memiliki 2 kaisar. Anjing hitam besar itu melamun, dan dia sepertinya secara tidak sengaja mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia katakan, jadi dia buru-buru berhenti berbicara. Tepat pada saat ini, cahaya ilahi bersinar dengan cemerlang. Setelah tangan kecil Nan-nan menekan batu itu, cahaya cemerlang tiba-tiba mengalir, dan kemegahan ilahi yang tak terbatas melonjak. Pada saat ini, batu aneh dengan 9 lubang dan 8 lubangnya memancarkan esensi spiritual, yang mengalir ke lengan Nan-nan kecil. Chapter 519 Undangan dari Kifu. Kolam surgawi dipenuhi dengan ki spiritual. Di dekatnya, ada aroma anggrek ganoderma, rumput naga, kerang dan ginseng. Ramuan spiritual berusia 10.000 tahun ada di mana-mana. Burung gagak emas berkaki 3, burung phoenix ilahi, dan kilin berkeliaran. Rasanya seperti sebuah dunia mitos. Batu aneh 9 lubang bergetar sedikit dan bersinar terang. Seperti untaian sutra, batu itu terhubung ke lengan halus Nan-nan. Esensi spiritual mengalir dan merembes ke lengannya. Para tetua agung Danau Giok merasa cemas. Mereka ingin menghentikannya, tapi mereka semua terdorong keluar oleh cahaya warna-warni. Mereka tidak bisa mendekat sama sekali. Semua orang cemas. Hentikan dia. Jangan biarkan sesuatu terjadi pada Raja Batu. Mereka berteriak dan bergerak bersama. Cahaya warna-warni keluar dari telapak tangan dan jari-jari mereka. Mereka ingin menarik Nan-nan kecil dan menyelamatkan Raja Batu dari bahaya. Nan-nan, kau baik-baik saja. Ye Fan sangat khawatir. Dia bergegas maju dan menyentuh cahaya warna-warni, tetapi dia juga didorong keluar dan tidak bisa mendekat. Itu menggigitku. Nan-nan kecil cemberut. Matanya jernih dan cerah, dan bulu matanya bergetar. Apakah itu sakit? Apakah kamu terluka di mana saja? Li Heishui juga bertanya dengan prihatin. Raja Batu 9 lubang bersinar terang dan terus bergetar. Esensi spiritualnya menyembur ke lengan gadis kecil itu dan menutupinya dengan lapisan cahaya yang cemerlang. Dia tampak seperti boneka porselen yang bisa bersinar. Telapak tangan saya sedikit sakit. Ia menggigit saya dan tidak mau melepaskannya. Nan-nan kecil sangat polos. Dia mengerutkan hidungnya yang halus. Selama kamu tidak terluka, tidak ada yang bisa terjadi padamu, kata Wu Zongtian. Orang-orang di Danau Giok terdiam. Mereka sedikit marah. Raja Batu sedang melepaskan esensi spiritualnya,
Tetapi orang-orang ini masih mengkhawatirkan gadis kecil ini. Apakah Anda memiliki cara untuk membuatnya melepaskannya? Tanya seorang tetua agung. Gadis kecil, bisakah kamu menjauh dari batu aneh itu? Kembalilah dengan cepat, atau kamu akan berada dalam bahaya. Saintes Danau Giok berjongkok dan berbicara dengan Nan-Nan kecil dengan sabar. Cepat atau lambat, ini akan menjadi bencana. Sebaiknya aku menghisapnya sampai kering. Anjing hitam besar itu memamerkan giginya dengan penuh semangat. Dia tidak menginginkan apapun selain Nan-Nan kecil menghisap esensi spiritual Raja Batu hingga kering. Anjing bodoh, jangan bicara omong kosong. Ye Fan memelototinya dan kemudian menyuruh Nan-Nan kecil untuk mundur. Jika tidak, mereka mungkin tidak akan bisa meninggalkan Danau Jade. Nanan juga ingin mundur, tapi dia menggigit telapak tanganku. Nanan kecil cemberut dan menggunakan semua kekuatannya untuk mundur. Namun, tangan kecilnya terjebak di sana. Setelah mendengar bahwa mereka akan menggunakan Extreme Dao Sein Tool, anjing hitam besar itu bergidik tanpa sadar. Dia melompat dan berkata bahwa dia punya cara, dan dia melangkah maju untuk memberikan petunjuk kepada Nan kecil. Tutup matamu dan bayangkan dirimu sebagai dewa, maha kuasa, melayang di udara. Apakah kamu mengulur-ulur waktu? Putri Suci Danau Giok sangat cerdas, dan dia menatap anjing hitam besar itu dengan tidak senang. Gumpalan cahaya ilahi melesat keluar dari matanya. Tidak, saya menggunakan teknik bimbingan spiritual untuk membuatnya rileks. Jika tidak, bahkan jika Ibu Suri dari Barat datang, dia tidak akan bisa memisahkan mereka, kata anjing hitam besar itu dengan percaya diri. Anda adalah dewa, menatap bumi kuno. Gunung-gunung dan sungai-sungai megah, semua makhluk hidup lahir, semuanya berada di bawah kakimu. Anda terbang menuju alam abadi. Anjing hitam besar itu terus mengoceh dan mengoceh seperti seorang penyihir tua. Tidak ada akhir dari ocehannya. Meskipun para wanita di Danau Giok semuanya bertemperamen baik, dahi mereka dipenuhi dengan garis-garis hitam, dan mereka ingin menginjak wajah hitamnya yang besar beberapa kali. Apa yang kamu bicarakan? Salah satu tetua agung tidak tahan lagi, dan dia bersiap untuk mengeluarkan dao besar yang terkandung di dalam Danau Giok untuk menarik untaian kekuatan suci dao yang ekstrim. Swoosh! Namun, tepat pada saat ini, tangan Nan kecil mengendur, dan dia melayang ke udara, perlahan-lahan menjauhkan diri dari batu aneh 9 lubang, tidak lagi menyerap esensinya. Gadis kecil itu sangat serius dan teliti, dan dia melakukan segalanya sesuai dengan instruksi Kaisar Hitam. Dia memejamkan matanya, dan perlahan-lahan membayangkan adegan itu. Cahaya warna-warni mengalir di sekujur tubuhnya, dan dia tampak seperti peri kecil. Setiap inci kulitnya bersinar, dan tembus cahaya seperti kaca 7 warna. Itu tanpa celah, dan sebenarnya ada aura suci yang meresap ke udara, memurnikan jiwa seseorang. Apakah itu benar-benar mungkin? Gumam anjing hitam besar itu. Mendengar ini, semua orang ingin menginjaknya, terutama para peri cantik di Danau Giok, dan mereka semua memelototinya dengan marah. Maksud saya adalah, saya belum pernah mencoba teknik bimbingan kuno semacam ini sebelumnya, dan saya tidak pernah berpikir bahwa ini akan benar-benar berhasil. Anjing hitam besar itu buru-buru menjelaskan, takut dia akan membuat para peri ini marah. Swoosh! Ini benar-benar menjadi roh, dan bahkan bisa lari dengan sendirinya. Liu Kou berseru. Semua Raja Batu bisa terbang di langit dan membuat terowongan di bawah tanah, dan mereka sudah memiliki indera spiritual mereka sendiri, yang bahkan lebih menakutkan daripada banyak pembudidaya yang kuat, apalagi batu aneh 9 lubang yang akan melahirkan roh suci ini. Swoosh! Nan kecil sangat teliti, dan dia masih dengan sungguh-sungguh memahami adegan-adegan itu. Tanpa diduga, dia tiba-tiba membubung ke langit, melepaskan cahaya warna-warni yang tak terbatas. Dia naik. Anjing hitam besar itu berseru. Semua orang tercengang, terutama Ye Fan, Li Heishui, dan yang lainnya. Biasanya, gadis kecil itu tidak bisa terbang sama sekali, tapi sekarang, dia tidak hanya melayang di udara, tapi dia juga membumbung tinggi ke langit. Ini sungguh mencengangkan. Dia benar-benar seperti makhluk surgawi. Orang-orang di kolam giok semuanya linglung. Pada saat ini, Nan kecil diselimuti oleh cahaya surgawi, dan seolah-olah dia naik ke langit. Dia benar-benar membuka sebuah lorong, dan seolah-olah dia akan memasuki dunia misterius. Boom! Tiba-tiba, segumpal kekuatan surgawi tertinggi turun, dan seolah-olah 9 surga menekan ke bawah. Semua orang tidak dapat bergerak, dan pikiran mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Iya! Nan kecil berteriak karena khawatir, dan jatuh. Dia tidak bisa lagi terbang, dan menghadapi ketinggian,
matanya yang besar dipenuhi dengan rasa takut. Ki darah emas melonjak ke seluruh tubuh Ye Fan, dan dia hampir tidak berhasil memanggil kuali sumber kehidupan. Gumpalan demi gumpalan sumber Ki turun, melindunginya. Swoosh! Seolah-olah dia membawa jutaan gunung di punggungnya, dan dia terbang ke langit dengan susah payah. Dia menangkap nan kecil yang jatuh, dan kemudian mundur. Jaraknya hanya sedikit, tapi dia merasakan tekanan yang sangat menakutkan. Jika bukan karena fakta bahwa tubuh fisiknya sangat kuat, dan Soski turun, hampir tidak mungkin baginya untuk terbang. Pagoda Kaisar Barat. Wu Zongtian, Jiang Huairen, Liu Kou, dan yang lainnya semua terkejut. Ini pasti senjata suci ekstrim yang ditempa dari air mata hijau emas abadi. Pagoda Kaisar Barat, juga dikenal sebagai Pagoda Air Mata Abadi. Ini adalah gumpalan kekuatan surgawi tertinggi, dan bisa menekan segalanya. Tidak ada yang bisa menandinginya, bahkan para dewa sekalipun. Tanah suci yang telah menghasilkan Kaisar Agung tertinggi, dan dari sudut pandang tertentu, itu memang lebih kuat daripada warisan kuno lainnya. Senjata suci yang ditinggalkan sudah cukup untuk menekan segalanya. Siapapun yang memasuki tanah suci ini akan diselimuti oleh senjata suci yang ekstrim. Bahkan para ahli yang tak tertandingi pun tidak akan berani lancang, dan tidak ada cara untuk menerobosnya. Biasanya, tidak perlu mengaktifkannya. Pagoda air mata abadi telah ada di sini sejak lama, dan secara alami membentuk dao agung tertinggi yang menekan seluruh langit dan bumi, membuatnya tak tertembus. Nan kecil diblokir oleh tekanan senjata suci yang ekstrim, dan dia tidak bisa menerobos kehampaan, dan dia tidak bisa memaksakan jalannya. Anak ini. Sementara Ye Fan dan yang lainnya dikejutkan oleh teror Pagoda Kaisar Barat, para tetua agung kolam giok semuanya menatap Little Nan, dan mereka tidak bisa berhenti mengamatinya. Nan kecil tidak melakukannya dengan sengaja, batu itulah yang menggigitku. Little Nan sedikit gelisah, dan dia berbicara dengan suara rendah, berpikir bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Fondasi Raja Batu Berlubang 9 tidak terluka, dan ini membuat orang-orang di kolam giok menghela nafas lega. Mereka terkejut dengan identitas dan latar belakang Nan kecil, dan jelas bahwa dia bukan anak biasa. Mata monyet itu berapi-api, dan dia menatap Nan kecil untuk waktu yang lama, tapi dia masih tidak bisa melihatnya. Dia bergumam, aneh, apakah dia abadi? Ye Fan dan yang lainnya keluar dari kolam surgawi, dan mereka semua menghela nafas lega. Untungnya, orang-orang di kolam giok tenang, dan mereka tidak meributkannya. Cepat atau lambat kolam giok akan menghadapi bencana besar, dan Raja Batu itu kemungkinan besar akan menyebabkan sungai darah mengalir. Begitu ia datang ke dunia ini, ia akan menjadi eksistensi yang sebanding dengan Kaisar Besar kuno. Siapa yang bisa menolaknya? Ekspresi anjing hitam besar itu sangat serius. Bagaimanapun, kita tidak ada hubungannya dengan itu. 5.000 tahun kemudian, semua tulang kita akan membusuk. Jiang Huairen sepertinya tidak peduli. Ketika Ye Fan mendengar ini, dia merasakan perasaan kehilangan untuk pertama kalinya. 5.000 tahun kemudian, dia akan berada di puncak kekuatannya, tetapi jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, semua teman-temannya pasti sudah lama meninggal. Kolam giok sangat besar, dan menempati area yang sangat luas. Ada berbagai macam medan, dan setelah melewati Gunung Roh, ada rawa di depan mereka. Ada beberapa cahaya keemasan yang melompat-lompat di rawa, dan ada beberapa tetua yang mengawasi mereka. Naga Chimera. Anjing hitam besar itu terkejut, dan dia berlari dengan penuh semangat, berkata, ini adalah harta karun untuk memurnikan obat, dan ini berkali-kali lipat lebih berharga daripada obat roh yang berusia puluhan ribu tahun. Ini adalah harta yang tak ternilai harganya, dan sebenarnya ada 3 di kolam giok. Naga Chimera hanya memiliki panjang 30 cm, dan terlihat seperti naga, tapi sebenarnya itu adalah sejenis loah. Seluruh tubuhnya berwarna keemasan, dan ketika ia melompat di rawa, roh ki-nya membumbung tinggi ke langit. Setiap tetes sari darahnya tak ternilai harganya. Di samping rawa, beberapa tetua semuanya memiliki penampilan yang luar biasa. Ketika monyet itu melihat mereka, dia sedikit gugup. Jelas, dia melihat mereka sebagai lawan yang bisa bertarung sampai mati. Salah satu dari mereka tampaknya adalah Ibu Suri dari Barat. Wu Zongtian berkata dengan lembut, tampak terkejut. Salah satu dari mereka adalah seorang wanita yang tampak berusia sekitar 35 atau 36 tahun. Dia cantik dan berwibawa, dan ekspresinya damai. Rambut hitamnya menari-nari tertiup angin, dan ada titik merah di antara alisnya. Matanya seperti air, dan dia membuat orang merasa dekat dengannya. Memang, dia memiliki pesona Ibu Suri dari Barat.
Di sampingnya, ada 3 tetua lainnya, dan masing-masing dari mereka luar biasa. Yang satu mengenakan jubah bulu emas, seolah-olah dia akan naik ke surga dan naik ke surga. Yang lainnya mengenakan jubah ungu, dan aura ungu berputar di sekelilingnya, membuatnya sangat mulia. Orang terakhir adalah ilusi, seperti gumpalan kabut, dan tercetak di jalan besar langit dan bumi. Fisik suci lainnya telah muncul, dan itu langka. Tetua yang mengenakan jubah bulu emas mengangguk. Kamu, Ye Fan bertanya dengan ragu-ragu. Ini adalah senior yang luar biasa dari negara bagian tengah, kata Ibu Suri dari barat. Dia bermartabat dan suci, dan matanya sangat halus. Dia pasti sosok yang penting, Ye Fan dan yang lainnya menebak. Jika tidak, Ibu Suri dari barat tidak akan mengingatkan dan memperkenalkannya seperti ini. Apakah Anda bersedia pergi ke kondisi tengah untuk berkultivasi? Tetua yang mengenakan jubah bulu emas bertanya dengan tenang. Ye Fan tertegun, tidak tahu mengapa dia mengatakan ini. Akademi Cendekiawan luar biasa akan segera dibuka kembali, dan ini adalah kesempatan yang langka. Ibu Suri dari barat tersenyum di samping. Di samping, Li Heishui dan yang lainnya terkejut, dan bahkan tergagap. Setiap 10.000 tahun sekali. Apakah Akademi Cendekiawan luar biasa akan dibuka kembali? Sudah bertahun-tahun, dan masih berlanjut. Gumam anjing hitam besar itu kaget. Hanya orang-orang yang berada di level Seinsan yang bisa masuk, dan itu adalah tanah suci di mana Raja Tingkatan tumbuh. Tempat ini dibuka kembali setiap 10.000 tahun sekali, dan saya tidak menyangka akan datang lagi. Mata Wu Zongtian bersinar dengan cahaya ilahi. Saya mendengar bahwa setiap kali, elit muda yang paling kuat dipilih dari negara bagian tengah, dataran utara, gurun barat, pegunungan selatan, dan gurun timur. Apakah itu benar? Jiang Huairen bertanya. Tetua yang mengenakan jubah bulu emas mengangguk, dan berkata, setiap tanah suci hanya dapat mengirim paling banyak 2 orang, dan negara bagian tengah, gurun timur, dan pegunungan selatan semuanya sama. Hanya elit muda yang paling kuat yang dipilih. Nah, terimalah mereka, kata Kaisar Hitam diam-diam. Kenapa? Ye Fan bertanya. Akademi Cendekiawan luar biasa dibuka kembali setiap 10.000 tahun sekali, dan itu mungkin terkait dengan alam luar. Kaisar Agung Wuxi pernah menyebutkan 2 kata mikro ungu. Selain itu, semua putra suci dan putri suci, serta semua jenis fisik raja, akan masuk. Warisan kuno itu akan dipilih, dan pasti akan ada manfaat yang besar. Kamu harus pergi. N. Chapter 520 Fosil Hidup. Akademi Eksentrik dibuka kembali setiap 10.000 tahun sekali. Aku merindukannya. Wajah Ye Fan penuh dengan harapan. Kemudian, dia tiba-tiba mengubah topik, berkata, sayangnya, saya sudah memutuskan hidup saya sendiri, jadi saya tidak bisa berkultivasi lagi. Sialan, anak nakal, kamu benar-benar tidak ingin pergi. Anjing hitam besar itu adalah orang pertama yang menjadi cemas. Dia mengirimkan suaranya secara diam-diam, tampak kecewa. Ye Fan ingin mencari tempat untuk berkultivasi dalam pengasingan sampai dia mencapai tingkat dewa. Sekarang, dia memiliki kitab suci kuno dan artefak kaisar suci, jadi tidak perlu baginya untuk pergi ke sana. Tempat itu terkait dengan alam luar, dan memiliki karma dengan bintang kuno Ziwei. Apakah kamu tidak ingin pergi dan melihatnya? Anjing hitam besar itu cemas. Apakah Kaisar Wuxi pernah masuk sebelumnya? Ye Fan bertanya diam-diam. Sejak zaman kuno, berapa banyak orang seperti Wuxi yang ada di sana? Meskipun dia tidak berkultivasi, dikatakan bahwa dia berjuang keras dan mendapatkan semua yang dia inginkan, gumam anjing hitam besar itu. Ye Fan mengabaikannya. Dia merasakan bahaya, dan dia ingin menghilang dari mata dunia untuk sementara waktu. Hanya ketika dia mencapai tingkat dewa, dia bisa mengamuk di dunia. Kamu tidak ingin pergi ke kondisi tengah. Orang tua dengan pakaian berbulu emas itu terkejut. Akademi Eksentrik dibuka kembali setiap 10.000 tahun sekali, dan itu memiliki arti yang besar. Tidak ada yang mau menolak. Negara bagian tengah, dataran utara, gurun barat, pegunungan selatan, dan gurun timur. Sayang sekali kamu tidak pergi. Akademi Eksentrik tidak bisa hanya melihat permukaannya saja. Matriark Barat mengingatkan. Setiap tanah suci hanya bisa mengirim 2 orang. Bahkan kerajaan abadi pun seperti ini, jadi bisa dibayangkan seperti apa kekuatan yang dimiliki para kandidat. Yang paling lemah adalah putra suci dan putri suci. Akademi Eksentrik dibuka kembali setiap 10.000 tahun sekali. Itu pasti bisa disebut sebagai tanah suci dengan pengaruh yang luas. Semua jenis warisan kuno bersedia mengirim murid-murid mereka ke sana, jadi pasti ada beberapa manfaat yang tidak diketahui.
Aku benar-benar ingin pergi, tapi dokter ajaib dari Gurun Timur mengatakan bahwa aku hanya bisa menggunakan kekuatan penuhku paling banyak 10 kali, dan aku sudah menyia-nyiakan 3 kali, kata Ye Fan. Semua orang yang hadir terdiam. Li Heishui dan yang lainnya tidak perlu mengatakan apa-apa. Mereka tahu latar belakangnya. Cahaya aneh melintas di mata Ibu Suri dari barat dan ketiga tetua. Kitab suci kuno apa yang diturunkan di perguruan cendekiawan eksentrik? Jiang Huairen tidak bisa membantu tetapi bertanya, mereka semua sangat tergoda. Tetua yang tak terlukiskan dengan pakaian ungu itu seperti raja yang memerintah dunia saat dia berkata, kami tidak memiliki kitab suci kuno, kami juga tidak memberikan teknik yang mendalam. Kami hanya memberikan pemahaman para pendahulu kami. Ye Fan sangat yakin bahwa Tao-nya sendiri harus dipahami sendiri. Pada akhirnya, dia perlu melampaui kitab suci kuno yang telah dia pelajari. Hal ini karena setiap penguasa agung telah menciptakan dao mereka sendiri untuk menjadi eksistensi tertinggi. Suatu hari, kamu mungkin merasa bahwa Gurun Timur yang luas dan prefektur tengah yang tak terbatas tidaklah terlalu besar, dan Akademi Cendekiawan luar biasa mungkin bisa membuka jendela baru untukmu, kata pria tua yang berilusi dan berkabut itu. Ini mungkin berhubungan dengan alam luar. Ini adalah kesempatan langka. Anjing hitam besar itu mengirimkan suaranya secara diam-diam. Ye Fan tergoda. Mungkin dia bisa memulainya dari sini dalam perjalanan pulang, tapi dia tidak ingin menjadi sasaran kritik publik. Begitu dia memasuki Akademi Cendekiawan luar biasa, itu sama saja dengan membuktikan kepada dunia bahwa dia tidak terluka. Pada saat itu, mungkin ada kaisar tertinggi yang akan melompat keluar dan membunuhnya secara diam-diam. Itu terlalu jauh, dan bahkan pencegahan orang gila tua itu tidak akan berguna. Saya mendengar bahwa 3 orang terkuat dalam sejarah Akademi Cendekiawan luar biasa semuanya menghilang pada akhirnya. Aku ingin tahu kemana mereka pergi. Li Heishui bergumam. Ini bukan lagi rahasia, tetapi warisan kuno tidak mengejar masalah ini, jadi yang lain tidak jelas tentang situasinya dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Itu semacam peluang. Jika tidak, mengapa semua tanah suci mengirim murid mereka ke Akademi Cendekiawan luar biasa ketika mereka memiliki kitab suci kuno dan ahli tertinggi? Tetua dengan pakaian berbulu emas tersenyum. Senior, saya sangat berterima kasih atas kebaikan Anda, tetapi tubuh saya tidak sehat, jadi saya tidak bisa pergi dan mendengarkan ajaran Anda, Ye Fan menolak dengan bijaksana. Setiap orang memiliki cita-citanya sendiri. Salah satu tetua mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Senior, kami pasti akan pergi ketika saatnya tiba, tapi saya khawatir kami tidak bisa masuk, kata Liu Kou dengan penuh semangat. Kamu hanya perlu mengalahkan putra suci. Tetua berbaju ungu tampak berwibawa, tapi memperlihatkan senyuman. Yezi kecil, kamu memiliki 7 kesempatan untuk menyerang. Bantu kami masing-masing untuk membunuh seorang putra suci, kata Jiang Huairen sambil tersenyum. Tetua berbaju ungu terdiam, melirik mereka dengan acuh tak acuh, dan kemudian tidak lagi memperhatikan mereka. Anjing, jangan ngiler. Nan-nan kecil menepuknya dengan ringan. Jika kamu berani mengganggu Chimera Naga, aku akan menekanmu di mata Laut Kutub Utara selama 2000 tahun. Suara Ibu Suri dari barat kolam giok terdengar. Itu sangat damai, tapi itu membuat anjing hitam besar itu gemetar. Aku merindukannya. Ketika saya datang sebelumnya, saya bahkan memakannya, gumamnya dengan suara yang tak terdengar. Mereka melewati sebuah bukit, jauh dari rawa, dan Li Heishui berkata, Yezi kecil, apakah kamu benar-benar tidak akan pergi? Pasti ada manfaat besar di sana. Jika tidak, semua putra suci dan putri suci, serta berbagai fisik raja, pasti tidak akan pergi ke sana. Generasi muda terkuat dari 5 wilayah besar akan berkumpul. Ini akan menjadi peristiwa besar, dan akan sangat disayangkan untuk dilewatkan. Ini hanya terjadi sekali dalam 10.000 tahun, kata Wu Zongtian. Jiang Huairen berkata, saya masih ingin melihat Anda memamerkan kekuatan Anda di sana. Kalahkan semua putra bijak agung, tekan semua raja, dan jadilah tak terkalahkan di 5 wilayah. Betapa mulianya hal itu. Kami juga akan bangga. Itu benar. Pada saat itu, saya juga bisa menggoda putri suci dari Padang Gurun Timur, putri cantik dari Prefektur Tengah, dan bodhisattva wanita dari Gurun Barat. Betapa bahagianya dan riangnya kehidupan itu. Liu Kou tertawa aneh. Ye Fan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jika dia terlalu idealis, itu hanya akan menyebabkan tragedi. Jika dia pergi, pasti akan ada bahaya di setiap langkahnya, dan bahkan senyumnya akan ternoda oleh darah. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati dalam pertempuran?
Aku berani mengatakan bahwa anak nakal Pang Bo pasti akan pergi ke Akademi Eksentrik. Mungkin dia akan menunggumu di sana, kata Li Heishui. Dia harus berterima kasih kepada saya karena telah memberinya kesempatan besar. Saya akan langsung mengirimnya ke tempat tujuan. Kulit anjing hitam besar itu sangat tebal sehingga bisa menghalangi pisau dan pedang. Tapi begitu dia mengatakan ini, Li Heishui, Jiang Huairen, dan Liu Kou meninjunya bersama-sama, sangat marah. Tu Fei adalah sahabat mereka, dan dia tersesat oleh anjing terkutuk ini. Dataran utara sangat besar. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana dia akan kembali. Kakek Tu Tian mengatakan bahwa jika dia mengandalkan dirinya sendiri, dia membutuhkan waktu setidaknya 20 tahun untuk terbang kembali. Anjing hitam besar itu merasa bersalah dan tidak berani menyebutkannya lagi. Waktunya belum tiba. Formasi papan catur yang ditinggalkan oleh Kaisar Void aneh, dan sangat sulit untuk menyimpulkan koordinatnya. Saya khawatir jika saya tidak berhati-hati, saya akan membuat kesalahan dan jatuh di Gunung Meru. Kakak monyet, jika saatnya tiba, ikutlah dengan kami ke Akademi Eksentrik. Jika Little Ye tidak pergi, akan sangat membosankan bagi kita untuk bepergian sendirian. Jiang Huairen ingin mengikat penolong besar ini. Aku tidak punya waktu. Aku ingin pergi ke reruntuhan dewa untuk menemukan pohon persik abadi dari rasku. Monyet itu telah memikirkan masalah ini. Beberapa dari mereka menghirup napas dingin. Reruntuhan dewa terlalu aneh. Bahkan orang-orang suci kuno tidak bisa keluar setelah masuk. Monyet ini terlalu berani. Kakak monyet, ini terlalu berbahaya. Ye Fan menasihati. Jika kamu ingin menyelamatkannya, aku bisa memberimu buah suci. Ketika mereka tiba di tempat di mana tidak ada seorang pun, Ye Fan mengeluarkan buah yang berbentuk seperti kuali kecil dan menyerahkannya kepada monyet itu. Obat ilahi abadi dari ras ulat sutra ilahi. Monyet itu terkejut, dan cahaya tajam melesat dari mata emasnya. 9 transformasi dari ras ulat sutra ilahi dapat berubah menjadi raja tertinggi dari era abadi, tak terkalahkan di dunia ini. Itu dikatakan oleh Guru Tao Yuan, dan sekarang semua orang mengetahuinya. Kau tahu itu? Tentu saja. Mata monyet itu bersinar dengan cahaya keemasan. Obat ilahi abadi dari ras ulat sutra ilahi dikenal sebagai obat abadi 9 keajaiban. Itu hanya akan matang sekali setiap ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. Ada banyak transformasi, dan setiap kali matang, itu akan berbeda. Ada total 9 jenis buah yang tumbuh dalam siklus. Setelah mendengarkan penjelasan monyet itu, Ye Fan akhirnya mengerti mengapa obat ilahi abadi dari tanah terlarang yang sunyi dan sunyi kuno akan menghasilkan 9 jenis buah suci yang berbeda. Ternyata itu dikenal sebagai obat abadi 9 keajaiban, dan memiliki 9 bentuk yang berbeda. Mungkinkah masing-masing dari beberapa ras besar di zaman dahulu memiliki jenis obat ilahi abadi? Ye Fan bertanya. Monyet itu mengangguk dan berkata, itu hampir terjadi. Sebelum zaman dahulu, beberapa jenis obat ilahi abadi itu semuanya memiliki pemilik. Kemudian, mereka seharusnya jatuh ke tangan Kaisar Manusia Agung, dan kemudian, mereka terbang ke 7 zona terlarang besar. Obat Phoenix Dewa Abadi. Kaisar Hitam tanpa sadar meludahkan kata-kata ini, dan kemudian segera menutup mulutnya. Anjing terkutuk ini benar-benar tahu banyak. Li Heishui bergumam. Sepertinya tidak ada yang tidak diketahuinya, kata Jiang Huairen juga. Ini sebenarnya adalah obat ilahi semacam ini. Ini salah satu yang terbaik. Bahkan monyet itu terkejut, dan matanya sangat bersemangat. Sial, aku tahu monyet bukanlah orang yang baik. Gumam anjing hitam besar itu dengan suara yang hampir tak terdengar. Apakah obat Phoenix Dewa Abadi sangat istimewa? Ye Fan bertanya. Tentu saja. Itu dapat memungkinkan seseorang untuk terlahir kembali, dan efek pengobatannya adalah salah satu yang terbaik di antara beberapa obat ilahi abadi. Itu tidak sesederhana memperpanjang umur seseorang. Monyet itu mengabaikan rasa tidak hormat anjing hitam besar itu. Apa kamu punya saudara yang juga selamat? Anjing hitam besar itu menggertakkan giginya. Tidak. Saat bencana besar itu terjadi, sepertinya hanya ada satu paman yang berada jauh di gurun barat. Aku tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Monyet itu menghela napas. Di era kuno, hanya ada 2 atau 3 kerasuci pertempuran. Namun, garis keturunan mereka sangat kuat, dan mereka bisa kawin dengan ras lain untuk melanjutkan garis keturunan kerasuci. Raja kuno akan bangkit kembali. Aku harus menemukan pohon persik keabadian abadi. Jika tidak, mungkin akan jatuh ke tangan ras lain, gumam monyet itu dalam hati. Setelah mereka hidup kembali, apakah mereka akan mencoba merebut obat ilahi abadi?
Yevan dan yang lainnya semua terkejut. Kemungkinan besar itu yang terjadi. Bagaimanapun, itu milik mereka di masa lalu. Sekarang, mereka secara alami ingin mendapatkan kembali kendali atasnya. Monyet itu mengangguk. Namun, dia juga menjelaskan bahwa ras-ras era kuno tidak semuanya ganas dan jahat. Membunuh orang tak berdosa adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh beberapa ras, dan mereka tidak berselisih dengan ras manusia. Di era kuno, ada manusia juga, tapi jumlahnya sedikit. Mereka terlihat lemah, tapi ada juga makhluk yang tak terkalahkan di antara mereka. Monyet itu mengungkapkan informasi ini. Apa? Ada manusia bahkan di era kuno? Mereka semua tercengang. Saudara monyet, apa yang sebenarnya terjadi di era kuno? Mengapa sepertinya vitalitas bumi pernah padam? Juga, apa yang terjadi dengan tambang asal mula kuno, reruntuhan dewa, gunung abadi, dan makam abadi? Monyet itu tidak diragukan lagi adalah fosil yang hidup. Ketika mereka memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini, mereka sangat cemas. Mereka tidak sabar untuk mengetahui kebenarannya.